Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang topik tentang medan magnet, di mana dalam medan magnet ini, dalam pembahasan ini nanti kita akan membahas tentang karakteristik medan magnet, entah itu yang disebabkan oleh arus maupun yang disebabkan oleh muatan, maupun yang disebabkan oleh karakteristik intrinsik dari suatu material tersebut. Sebelum kita membahas ke materi, sebaiknya kita mengulas sedikit beberapa pendahuluan, yakni pertama, fenomena kemagnetan telah lama dikenal dan dimanfaatkan oleh manusia, yakni ini terkait ada batuan tertentu yang menarik potongan besi. Terus kemudian jarum kompas dapat bergerak, ini biasanya dipakai untuk navigasi pelayaran. Nah, kenapa kok jarum kompas ini bisa bergerak-gerak? Dia akan menunjukkan arah utara dan arah selatan. Tidak lain karena karakteristik dari kemagnetan dari suatu yaitu kompasnya, dimana kompas dengan arah utara itu merupakan dia akan selalu menunjukkan arah utara, karena bumi juga berupa magnet, itu dimana yang utara bumi, kutub utara bumi itu merupakan magnet kutub selatan, dan sebaliknya, makanya dia saling menarik. Terus kemudian adanya fenomena interaksi tersebut direpresentasikan dalam bentuk medan, yakni dalam hal ini adalah medan magnet gitu. Seperti halnya materi sebelumnya, yakni terkait medan listrik, medan magnet juga demikian. Yang namanya medan pasti berkaitan dengan suatu wilayah, yakni ketika suatu medan magnet berarti medan yang dipengaruhi atau suatu daerah yang dipengaruhi oleh kemagnetan, entah itu kemagnetan yang bersifat alami, yakni disebabkan oleh karakteristik intrinsik dari batuan atau material, maupun material yang dibangkitkan. Medan magnet yang dibangkitkan, yakni ketika ada suatu arus yang dialiri, ketika ada suatu besi atau material yang konduktif yang dialiri oleh arus listrik, itu juga akan menghasilkan medan magnet nantinya. Sebelum membahas ke magnet yang topik yang terkait fisika dasar ini, kita akan membahas dulu tentang suatu karakteristik dari kemagnetan. Kemagnetan ini, sifat magnet dari suatu material itu biasanya ada kutub utara, yakni biasa north, dan ada kutub selatan, yakni south. Nah, medan magnet itu akan bergerak dari kutub utara menuju kutub selatan, dan medan magnet ini dia akan tarik-menarik jika kutub utara dan kutub selatan saling didekatkan. Pertama. Kedua, dia akan saling tolak-menolak ketika kutub utara sama utara didekatkan, atau kutub selatan sama kutub selatan didekatkan. Artinya dalam kasus ini, yang lawan jenis akan saling mendekat, dan yang sama jenis dia akan tolak-menolak. Selanjutnya, dalam suatu batang magnet ini, dia terdiri dari north dan south, atau kutub utara dan kutub selatan. Inilah pada suatu medan magnet ini dia selalu berupa dipol, artinya ada kutub positif dan ada kutub negatif. Ini selalu demikian. Ketika misal material yang dipotong-potong kecil-kecil, dia akan selalu ada kutub selatan dan kutub utara gitu. Terus
ketika dipotong-potong kecil-kecil pun juga akan demikian gitu. Dasar ini yang nanti dipakai di dalam eksplorasi geofisika yang menyarankan bahwa anomali medan magnet atau anomali magnetik bumi itu harus ditunjukkan oleh dipol magnet. Selanjutnya, pada tahun 177 sampai 1851-an, Pak Onstedt melakukan percobaan di mana ketika ada suatu kawat yang dialiri arus listrik, dia mampu kawat ini mampu menggerakkan medan magnet sendiri itu ada dua jenis, yakni yang alami yang karena karakteristik intrinsik dari suatu materialnya, yang ini nanti berkaitan dengan jenis-jenis material, karakteristik material kemagnetannya, yakni misalkan ferromagnetik, diamagnetik, paramagnetik gitu-gitu. Yang biasanya dia bersifat kemagnetan tinggi itu adalah ferromagnetik. Untuk lebih lengkapnya silahkan dibaca dalam beberapa literatur. Selanjutnya, medan magnet yang diciptakan, yakni itu dari penelitian Pak Onstedt dulu, ketika ada suatu kawat yang dirilis arus listrik, ternyata dia bisa membelokkan arah kompas itu. Artinya yang kompas awalnya berarah ke utara, kemudian belok membentuk suatu sudut tertentu. Artinya di sini bahwa kawat yang dari arus listrik itu bisa menghasilkan medan magnet. Tuh, sebatas itu. Terus kemudian selanjutnya gaya magnet. Tadi dari percobaan Pak Onstedt kita tahu bahwa kompas bisa bergerak atau bisa menyimpang karena adanya arus listrik. Artinya di sini adanya suatu gaya yang menyebabkan kompas tersebut bisa berpindah arah. Gaya tersebut disebut sebagai gaya magnet. Selanjutnya, gaya magnet yang dialami oleh partikel bermuatan yang bergerak didefinisikan oleh F sama dengan Q atau muatan partikel tersebut V cross B, di mana V ini kecepatan partikelnya, B ini adalah medan magnetnya. Dari sini kita bisa tahu bahwa baik V kecepatan atau baik V kecepatan maupun B atau medan magnet maupun gaya magnet selalu tegak lurus, yang biasanya didefinisikan oleh tangan kanan. Misalkan ini itu V, ini B, ini F gitu. Dan sebaliknya ini bisa diatur-atur. Ini F, ini V, ini B. Atau dalam beberapa literatur disebutkan bahwa ini itu adalah F, ini itu B, ini V. Jadi tergantung. Selanjutnya adalah besarnya gaya magnet ini dengan menggunakan sebagaimana di fisika dasar 1, kalau cross itu dijabarkan menjadi sin, karena cross itu ketika tegak lurus dia bernilai 1, ketika searah dia bernilai 0, maka definisinya pakai sin, yakni F sama dengan Q V B sin theta. Sin theta ini adalah sudut yang dibentuk antara B atau antara medan magnet dan
kecepatan atau arah gerak dari partikel tersebut itu. Selanjutnya, di dalam deskripsi atau untuk mempermudah permasalahan, biasanya medan magnet ini penggambarannya ada dua, yakni ketika dot atau titik itu berarti dia mendekat, berarti out atau keluar dari suatu bidang, sedangkan kalau cross itu menjauhi kita, artinya dia masuk ke bidang itu. Selanjutnya, gaya elektrostatistik dan gaya magnet. Jika partikel bermuatan bergerak dalam ruang bermedan listrik dan medan magnet, maka partikel tersebut akan mengalami gaya kolom dan gaya magnet akibat kedua medan tersebut. Dengan demikian, maka persamaannya gayanya akhirnya ditambahkan, yakni gaya kolom dan gaya magnet, di mana gaya kolom ini deskripsinya adalah muatan dikali dengan medan listriknya. Kemudian untuk yang gaya magnet adalah seperti yang tadi, bahwa Q dikali kecepatan cross medan magnetnya. Dengan demikian, maka penjabarannya bisa digambarkan menjadi ini, bahwa gaya sama dengan Q kali E plus V cross B. Ini disebut sebagai gaya Lorentz. Ada contoh bahwa medan magnet serba sama dengan besar vertikal dalam ruang. Jika proton dengan energi kinetik sekian, berapa energi yang selatan utara, berapa gaya magnet dialami proton, kemana arah proton. Untuk yang problem pertama, berapakah gaya magnet yang dialami proton, kita bisa mendeskripsikannya dengan cukup mudah. Yakni pertama adalah energi kinetik didefinisikan dari EK sama dengan setengah MP, yakni massa proton dikali V kuadrat. Dari sini maka kita bisa mengetahui kecepatan protonnya, V kuadratnya sama dengan berapa, kemudian dihitung. Terus setelah itu untuk gayanya, yakni tinggal V sama dengan I V cross B, dengan ini adalah medan magnetnya. Yang menjadi problem adalah kemana arah gerak proton tersebut. Jika kita menggambarkannya sebagai ini, bahwa protonnya bergerak ke atas, maka misal ini adalah ini, anggap ini bergerak ke atas, maka lintasan proton itu akan, karena arah gayanya, karena B-nya itu masuk, maka V-nya ke atas, maka ininya ke timur. V-nya ke timur, maka lintasan protonnya dia akan menuju ke arah timur, ke arah gayanya. Selanjutnya, ketika gerak partikel bermuatan dalam medan magnet. Pertama, arah gaya magnet yang dialami oleh partikel bermuatan yang bergerak selalu tegak lurus arah gerak partikel. Artinya gaya, besarnya gaya magnet itu selalu tegak lurus dengan kecepatan partikel, karena dari konsep cross tadi. Kemudian gaya magnet mengubah arah gerak. Gaya magnet itu hanya mengubah arah gerak saja, tetapi besar kecepatan tidak berubah. Kecepatannya tidak berubah. Gaya magnet tidak melakukan usaha pada partikel dan tidak mengubah energi kinetik. Jika V tegak lurus, B lintasan gerak benda berupa kurva lingkaran. Nih. Dan lingkarannya itu dia seringkali menuju F. Gerak muatan dalam medan magnet uniform atau serba sama. Misal ini,
medan medan magnetnya masuk, masuk. Kemudian V-nya karena tadi dia akan membentuk suatu lingkaran, V-nya medannya ke sana masuk, gayanya ke atas, kemudian V-nya ke sana, ke kanan, sehingga dia ini nanti akan membentuk suatu lingkaran gitu. Kenapa kok lingkaran? Karena kecepatannya dia uniform dan B-nya juga uniform, B-nya juga sama gitu. Sehingga ketika dia membentuk suatu lingkaran, artinya di sini ada gaya sentripetal di situ yang biasanya dalam gerak melingkar beraturan, maka sigma F sama dengan MAE, di mana ini F-nya tadi adalah karena V gaya muatan sama V-nya kecepatannya sudah tegak lurus, juga saling tegak lurus, maka gaya magnetnya adalah BQV atau QVB sama dengan ini adalah gaya sentripetalnya mv kuadrat per R. Dengan demikian maka R bisa didefinisikan sebagai mv per BQ. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa R berbanding lurus dengan massa bermuatan. Dari sini nanti ada beberapa alat yang bisa dikembangkan dari prinsip ini, yakni nanti ada spektrum massa dan sebagainya, yakni alat untuk mengukur massa suatu partikel atau suatu material tertentu gitu. Yakni ini misalnya spektrometer massa. Ini terus selanjutnya ke gaya magnet pada kawat berarus, atau ini disebut sebagai gaya Lorentz. Awalnya ketika ada kawat yang dia dikasih medan magnet biasa tanpa dikasih arus, dia akan biasa-biasa saja, dia tidak ada pembelokan itu. Kemudian ketika dikasih arus, di mana arusnya ke atas, misalnya ini arus ke atas ini, kemudian B-nya menjauh, biasanya ini B-nya menjauh atau ini, maka gayanya adalah ke kiri. Sebagai konsekuensi, maka karena gayanya ke kiri, maka kawat yang dari arus ini akan melengkung ke kiri. Sebaiknya ketika arusnya bergerak dari bawah ke atas, yakni ini biasanya harus didefinisikan oleh ini jempol ini atau ibu jari ini, dan B-nya menjauh, maka gayanya ke kanan sehingga kawatnya melengkung ke kanan sebagaimana arah gaya. Pada dasarnya ini, percobaan ini ketika kita runut dari tadi gaya magnet tadi, yakni pada kawat yang dialiri arus berarti ada muatan yang bergerak, karena pada dasarnya arus itu adalah muatan yang berubah terhadap waktu. Jika kawat berarus berada pada medan magnet, maka muatan yang bergerak tersebut mengalami gaya magnet, jelas. Akibatnya secara keseluruhan kawat tersebut juga mengalami gaya magnet dengan arah tadi. Artinya di sini selanjutnya adalah ini sebenarnya bisa kita langsung mendistribusikan ini, namun saya ingin ada dua penjelasan untuk menemukan persamaan ini. Pertama, yakni
Gaya magnet pada kawat berarus. Tadi gaya yang dialami oleh satu muatan tadi didefinisikan oleh ini tadi yang di awal tadi. Jika rapat muatan atau banyaknya muatan persatuan volume adalah N, maka banyaknya muatan dalam segmen kawat adalah NaL. Jika ini ada suatu kawat gini, ketika ini dipotong gini, di slash, sehingga ini memiliki luasan tertentu dan ini punya panjang L, maka banyaknya muatan dalam segmen kawat itu adalah jumlah sayatannya ini dikali A dan dikali L. Sehingga gaya total oleh muatan dalam segmen kawat adalah Q V cross B dikali NaL. Di mana I atau arus itu didefinisikan sebagai NQVA ini pada pertemuan di bab 3, maka selanjutnya pada komponen ini diganti menjadi I arus sehingga IL cross B, di mana L cross ini sebenarnya panjang kan, dia tidak menunjukkan suatu arah, namun maksudnya ini adalah arah dari L ini adalah maksudnya adalah arah dari arusnya gitu. L cross B. Ini cara pertama, ini secara matematik. Kemudian cara kedua, jika Q V cross B ini ketika kita bawa ke dalam matematika dasar, maka V ini, kecepatan ini didefinisikan sebagai perubahan posisi atau perubahan L sebagai fungsi waktu dt ini. Jika kita menganggap bahwa ini berlaku saat L-nya berubah terhadap waktu, namun dalam kasus ini Q sama L ini bisa digabung. Ini terjadi jika muatannya tetap, namun dia memiliki perubahan posisi. Jika ini dianggap muatannya tetap, maka di muatan tetap ini bisa dibawa ke dql cross per dt cross B. Selanjutnya, dalam kasus ini tadi, itu L atau panjang kawat yang dari arus listrik itu selalu tetap atau selalu sama. Sehingga L-nya yang dikeluarkan, sehingga tinggal muatannya. Jadi perubahan muatan dalam satuan waktu. L cross B, di mana dq atau perubahan muatan dalam satuan waktu itu adalah didefinisikan sebagai arus. Ini artinya di sini adalah arus L cross B. Dari sini bisa didefinisikan sebagai arah vektor L ini searah dengan arus gitu. Dari sini kita bisa mengetahui gaya Lorentz yang diturunkan dari dua persamaan, yakni dari perubahan muatan maupun dari matematik dasar tadi. Selanjutnya, ini misalkan kalau ada contoh gini, kubus dengan sisi keempat segmen membentuk loop terdiri medan magnet yang amplitudo T bergerak dengan arah Y positif. Tentukan vektor gaya magnet yang disebabkan masing-masing komponen. Misal, yang di komponen BC atau di komponen AB, arah arus ini jempol, arahnya ke bawah, kemudian arahnya ke bawah. Nah, ini tadi kita mendefinisikan bahwa F sama dengan QBB, F sama dengan L cross B. Jika kita menggunakan matematik biasa atau tanpa kaidah tangan kanan, kita bisa mendefinisikan dengan ini. AB panjangnya L, misalnya panjangnya L di mana arahnya ke bawah, L-nya ke bawah, atau I-nya ke bawah, I-nya ke bawah, dan B-nya ke atas. Artinya dia searah atau sejajar atau ini sesumbu.
Sehingga tetanya 0. Dengan demikian maka jika dia tidak tegak lurus, yakni searah atau sesumbu, maka 0 definisinya. Sedangkan kalau BC itu BC, pada BC ini arahnya sumbu Z atau K, maka hasilnya adalah ini, dimana dalam kasus ini adalah ininya arahnya K, L-nya K, B-nya arahnya J, sehingga K cross J sama dengan min I dan sebagainya, dan bisa dilanjutkan sendiri. Selanjutnya, gaya magnet pada kawat berarus tadi. Ini lanjutan dari tadi. Kalau tadi kan kawat berarusnya itu lurus, padahal kadang kawat berarusnya tidak lurus. Kalau demikian gimana gaya magnetnya gitu? Misal jika kawat tidak lurus ataupun medan magnet tidak konstan, maka dapat dipandang kawat terdiri dari bagian kecil elemen panjang, yakni dl. Tiap bagian dapat diambil lurus dan medan magnet pada bagian tersebut konstan, yakni ini gaya pada elemen kawat df. Jika tadi yang F sama dengan I L cross B tadi diturunkan sehingga jadi df sama dengan I dl cross B, sehingga gaya total pada seluruh kawat adalah ini IL cross B dl ini. Selanjutnya, bagaimana kalau L-nya ini melengkung-melengkung gini? FB-nya atau F magnetnya tadi, F Lorentz tadi, itu adalah integralnya dari A B, yakni ini ds. Jadi A ke B, sehingga panjang ini di sini berapa? Cross B, sehingga ini L. Jadi ini adalah panjang perubahan posisi definisinya. Bagaimana jika lingkaran? Jika lingkaran penuh ini, maka FB sama dengan I integral ds cross B. Karena integral ds atau integral tertutupnya sama dengan 0, karena dia kalau kita ambil dari ujung awal sampai ujung akhir, maka kalau melingkar gini kan 0, maka sehingga integral ds-nya sama dengan 0, sehingga pada pada lintasan tertutup F-nya atau gaya Lorentz-nya sama dengan 0. Artinya dari sini kita bisa mengetahui bahwa nilai gaya Lorentz tidak tergantung pada lintasan kawat, namun hanya tergantung pada titik awal dan titik akhir dari suatu kawat tersebut. Selanjutnya, gaya Lorentz yang paling besar kira-kira mana? Kalau pada A, L-nya tegak lurus dengan B. Kalau pada B, memiliki sudut. Kalau pada D, searah, artinya jelas pada komponen ini 0 karena L cross B-nya sama dengan 0. Kalau dari sudut ini, kalau dari gambar ABC, jelas yang paling besar adalah yang A, karena L cross B-nya itu sama dengan karena sin tetanya dia bernilai 1, sedangkan ini sama ini tidak 1. Pada C sama B ini sebenarnya sama, karena dia yang pada ada titik awal sama titik akhir dengan sudut yang sama antara B sama L-nya. Contoh, berapa besar gaya Lorentz sistem ini? Pada kasus ini kita bisa menjawabnya dengan atau melalui ini, kita jabarkan dulu. Ini pertama kita ambil komponen 1. Ini ada dua cara untuk mengetahui ini atau menjawab ini. Pertama tadi, karena ini adalah lintasan tertutup, maka atau integral ds tadi, integral ds-nya sama dengan 0, sehingga
gaya Lorentz-nya sama dengan 0. 1. 2. Melalui tadi proses IL cross B, yakni komponen ini dipecah-pecah jadi 2, sehingga yang garis lurus sendiri misal F1, yang garis melengkung adalah F2. Dengan demikian maka F1 sama dengan IL cross B, I-nya I tetap, L-nya 2R, yakni 2R, sini R, ini R, sehingga ini 2R. B, dan crossnya adalah I karena ini arahnya I, dan B-nya adalah misalkan ke atas itu ada J, sehingga I cross J sama dengan K. Terus kemudian untuk yang kedua, I-nya kebalik, I-nya atau L-nya kebalik, sehingga L-nya nanti ada min. Ini kelebihan min. Sehingga I 2RB min I cross J, sehingga ini adalah min K, hasilnya dengan nilai yang sama ketika dijumlahkan adalah sama dengan 0. Contoh lagi, yakni kawat panjang yang gini, ini tentukan gaya persetujuan panjang yang dialami oleh kawat. Caranya adalah mudah juga dengan konsep tadi. L ini misalnya ini sama ini dianggap L, tuh I cross B, di mana L-nya adalah arahnya I, B-nya arahnya K, maka I cross K sama dengan min J, sehingga ini L, I O, L B 0, sehingga ketika gaya persatuan panjang berarti F per L, sehingga I O B 0 min J, J hanya sebagai arah.